Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Oke. Bagaimana kabar hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Oke, sebelum kita masuk ke materi hari ini, marilah kita berdoa. Silakan yang meminta doa sih, Pak. Saya Pak. Oke, silakan Mas Erul. Marilah teman-teman sebelum mengawali pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa supaya diberikan manfaat dalam kegiatan belajar. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Selanjutnya saya akan mengabsen untuk hari ini siapa yang tidak berangkat. Oke, yang pertama, nanti jawab hadir ya. Hadir, Pak. Yang pertama, Taisha, Hadir. Taufan, Hadir Pak. Reno, Hadir, Pak. Khairul, Hadir. Danang. Hadir. Oke, hadir semua. Oke. Kita akan melakukan pembelajaran tentang pendidikan seks bebas itu apa. Sebelumnya saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, terbiasa diri berdoa sebelum dan sudah pelajaran. Tadi kita sudah melakukan berdoa. Kemudian kedua, mengenal pendidikan seks dengan benar. Ketiga, memahami manfaat pendidikan seks. Keempat, mengerti faktor penyebab seks bebas dan dampak negatif penyakit seks bebas dengan benar. Dan terakhir, mengerti cara pencegahan penyakit seks bebas dengan benar. Oke, sebelum masuk ke materi ini, saya akan menanyakan video terkait tentang pendidikan seks bebas itu apa. Silakan kalian memahami. Nanti setelah video tersebut selesai, ada yang menyimpulkan tentang video tersebut. Oke, aborsi itu seperti menggugurkan kandungan. Itu aborsi. Tuh, kehilangan masa remaja karena sudah melakukan seks bebas tersebut. Jadi tidak ceria setiap harinya. Keluarganya kecewa, namun jangan sampai kecewaan keluargamu. Jangan sampai kalian melakukan hal tersebut. Terima kasih. Oke, videonya telah selesai. Siapa yang dapat menyimpulkan video tersebut? Saya, Pak. Oke, silakan Mas Reno. Dari video tersebut, saya dapat mengambil kesimpulan yaitu kita harus berperilaku baik dan bias menjaga diri kita, tidak boleh melakukan hal yang negatif. Oke, terima kasih Mas Reno. Silakan duduk. Tepuk tangan buat Mas Reno. Oke, selanjutnya masuk ke materi yang kita akan pelajari tentang hari ini. Pengertian pendidikan seks bebas itu apa? Manfaat pendidikan seks bebas itu apa? Faktor penyebab seks bebas dan dampak negatif seks bebas itu apa? Yang terakhir, cara pencegahan dengan seks bebas itu apa? Oke, yang pertama, pengertian pendidikan seks bebas. Pendidikan seks adalah upaya memberikan pengetahuan tentang perubahan biologis, psikologis, dan psikososial sebagai akibat pertumbuhan dan perkembangan manusia. Dengan kata lain, pendidikan seks pada dasarnya merupakan upaya untuk memberikan pengetahuan
pengetahuan tentang fungsi organ reproduksi dengan menanamkan moral, etika, serta komitmen agama agar tidak terjadi penyalahgunaan organ reproduksi tersebut. Jadinya dan kalian tahu tentang pendidikan seks, kalian akan mengetahui, menambah pengetahuan kalian tentang pendidikan seks. Kalian akan mempelajari bagaimana kalian terjadi perubahan biologis, psikologis, cara berpikir kalian, dan psikososial, cara berinteraksi dengan lawan jenis, misal dengan perempuan dan orang lain. Kemudian manfaat. Yang pertama, lebih terbukanya pikiran anak terhadap topik yang berkaitan dengan masalah seksual. Menyadari masalah yang akan timbul akibat dari seks bebas, menghapus rasa ingin tahu yang tidak sehat. Jadi nanti setelah kalian mempelajari tentang pendidikan seks bebas itu apa, kalian akan mengetahui manfaat tentang kalian mempelajari pendidikan seks bebas itu apa. Kalian akan terbuka lagi pikirannya tentang seks bebas itu apa, akan menyadari hal semisal kalian melakukan seks bebas itu apa, akan timbul akibat seperti apa. Kemudian menghapus rasa ingin tahu bahwa seks bebas itu tidak baik dilakukan. Jadi kalian tidak akan melakukan seks bebas tersebut. Kemudian faktor penyebab seks bebas. Yang pertama, kekuatan iman yang memudar, kurangnya perhatian orang tua, rasa ingin tahu. Jadi misal ada yang melakukan seks bebas tersebut karena yang pertama imannya memudar. Jadi kalian misal imannya belum kuat, belum dalam, akan bisa terjerumus dengan perilaku seks bebas tersebut. Karena juga perhatian orang tua, kalian kurangnya perhatian orang tua, jadi orang tua membiarkan kalian melakukan apa saja yang kalian mau. Kemudian rasa ingin tahu, jika kalian belum tahu bahwa penyebab seks bebas itu berbahaya, kalian pasti akan mencari tahu bahwa seks bebas itu apa, bagaimana saya merasakan seks bebas itu seperti apa, dan apa dampaknya buat diri kita sendiri. Itu faktornya. Kemudian dampak negatif, ada hilangnya harga diri, prestasi menurun, hamil di luar nikah. Oke, jika ada seseorang melakukan seks bebas, pastinya akan hamil di luar nikah, bahwa tidak ada hubungan yang sah antara kedua orang tersebut. Jadi ada orang melakukan hubungan intim dengan wanita, misal laki-laki dengan wanita yang belum nikah, pastinya akan mengalami hamil di luar nikah, dan pastinya akan mengalami prestasi yang menurun karena sudah tidak ada harapan, masa remajanya sudah terlewati, hari-harinya tidak bergembira, akibatnya untuk sekolah juga akan dikeluarkan juga dari sekolahan, dan orang tua juga akan menyesali perbuatan tersebut. Hilangnya harga diri, tidak punya harga diri lagi, bahwa sudah terconteng nama baiknya sendiri, terconteng nama baik keluarga, nama sendiri, dan juga sekolah. Begitu. Kemudian cara penangkalan. Bagaimana sih cara menangkali? Jika cara penangkalan bagaimana sih kita agar tidak melakukan seks bebas? Yang pertama, peran orang tua, jangan salah bergaul, isi waktu kosong. Oke, peran orang tua sangat berpengaruh. Jadi misal ada anak yang sering diperhatikan orang tua akan lebih memperhatikan ucapan orang tua, nasihat orang tua yang baik. Kemudian jangan salah bergaul. Bergaulah dengan orang yang baik. Jika kalian bergaul dengan orang yang baik, seperti kalian sering mengaji, nanti kalian akan lebih tahu bagaimana sih hal yang tidak baik dilakukan. Jika kalian bergaul dengan orang-orang yang di pinggir jalan, yang tidak mempunyai pendidikan, kalian akan mengikutinya. Kemudian isi waktu yang kosong, isilah waktu kegiatan kalian. Misal liburan nih, kalian bisa berolahraga, bisa mengaji, bisa bermain dengan teman. Jangan sampai isi waktu kosong dengan hal yang tidak baik. Bisa kalian mengaji, mengerjakan PR, dan lain-lain. Oke, terima kasih. Mungkin materi ini telah selesai. Ada yang mau bertanya tentang materi tersebut? Saya, Pak. Oke, silakan Mas Reza. Contoh lain dari manfaat kita mempelajari pendidikan seks bebas adalah. Oke, jangan dulu Mas Reza. Terima kasih. Tepuk tangan dulu buat Mas Reza. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Reza.
manfaat lain dari pendidikan seks bebas ya Mas Reza. Oke. Ada yaitu kalian akan mengenal peran dan jenis kalian, jenis gender. Gender itu peran kalian. Misal gender itu laki-laki dan perempuan, itu gender, jenis kelamin. Gender itu jenis kelamin. Jadi kalian setelah mempelajari ini kalian tahu bahwa laki-laki itu harus tumbuh seperti laki-laki pada umumnya. Wanita juga harus tumbuh seperti pada umumnya. Jadi kalian sudah tahu bahwa laki-laki harus berpenampilan seperti laki-laki, perempuan harus berpenampilan seperti perempuan. Begitu manfaatnya. Oke Mas Reza? Oke. Selanjutnya saya akan membagi kelompok, 2 kelompok. Mungkin ada yang 3, ada yang 2. Nanti saya berikan soal, kalian jawab. Setelah kalian menjawab, kalian saling bertanya dan saling menjawab antara kelompok. Oke, nanti saya bagikan. Silakan masing-masing kelompok. Selanjutnya kelompok 2 silakan bertanya ke kelompok 1. Siapa yang bertanya? Saya Pak. Oke, silakan berdiri. Jelaskan bahwa faktor keluarga dapat memicu terjadinya seks bebas. Oke, siapa akan menjawab? Saya Pak. Silakan berdiri Mas Erul. Karena kurangnya pengawasan dan keterbukaan keluarga dalam perkembangan anak akan sangat mempengaruhi pergaulan anak. Kemudian anak akan mudah bebas dalam memilih pergaulan tanpa berpikir dampak negatifnya. Oke, good, bagus. Gimana jawabannya? Puas? Puas. Alhamdulillah. Oke, kalian sudah menjawab tentang soal yang saya berikan. Siapa akan yang dapat menyimpulkan tentang materi pembelajaran tadi? Siapa? Oke, siap. Mas Tovan, silakan. Pendidikan seks bebas adalah suatu usaha sadar untuk menyiapkan dan membentuk manusia-manusia dewasa yang dapat menjalani kehidupan yang bahagia, dapat mempergunakan fungsi seksnya serta bertanggung jawab baik dari segi individu, sosial maupun agama. Oke, terima kasih Mas Tovan. Silakan tepuk tangan buat Mas Tovan. Oke, materi hari ini kita selesai. Kalian sudah berdiskusi tentang materi tersebut. Mungkin saya dapat menyimpulkan bahwa pendidikan seks bebas itu perlu diketahui oleh semua orang, karena seks bebas itu tidak ada yang ininya harus dipelajari oleh semua orang, bahwa akan mengetahui tentang seks bebas itu apa. Kalian harus berperilaku yang baik, kalian harus mengerti seks bebas itu apa, kalian harus nurut kepada orang tua, nasihat orang tua dijalankan. Kalian harus menjadi anak yang soleh, berbakti kepada orang tua. Oke, paham anak-anak? Paham. Oke, mungkin untuk materi hari ini telah selesai. Mari kita tutup untuk materi hari ini. Semoga materi hari ini kita semua mendapat manfaat dan diberikan kelancaran. Berdoa, dipersilakan. Berdoa selesai. Oke, terima kasih untuk hari ini. Semoga kalian di pertemuan selanjutnya kalian lebih bersemangat lagi dalam pembelajaran. Saya akhiri untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kita semua.